Cerita novel Kaisar Penentang Langit. Selamat menyimak dan menikmati. Bab 1008-1010. King Peng, Kaisar Kerajaan Abadi King Cheng, mendengus dingin. Dia tiba-tiba membuka mulutnya, menghembuskan napas, dan mengubahnya menjadi pedang yang melonjak, menyerang Lin Yan dengan keras. Dentang. Tapi pagoda itu tiba-tiba jatuh, menahan pedang yang melonjak itu. Bang! Kemudian, pedang ini hancur total. Dalam sekejap, di belakang Lin Yan, binatang itu berlari ke arahnya, cakarnya yang tajam seperti pedang, dan ia mencengkeram dengan kuat, menyebabkan kekosongan meledak dalam sekejap. Ketika Lin Yan berteriak, batu pedang itu muncul, dan 10 pedang itu melompat keluar untuk melawan cakarnya. Ding ding ding. 10 pedang bertabrakan dengan cakar tajam ini, menimbulkan suara yang keras. Suara mendesing. Pada saat yang sama, para kultivator lain di puncak pencerahan tingkat pertama juga datang untuk mengambil tindakan. Mereka tidak lagi berdiri sendiri, tetapi semua berkumpul di satu tempat. Dalam sekejap, Lin Yan tidak bisa menahan diri, dan auranya berangsur-angsur menjadi berantakan. Kamu memang luar biasa, tapi sayang sekali kamu menganggap kerajaan abadi King Cheng kita terlalu lemah, dan satu orang ingin membunuh seluruh keluarga kerajaanku. King Peng mencibir, lalu minum, dan formasi di sini tiba-tiba mulai menguap. Kekuatan formasi ini luar biasa, dan terhubung dari level ke level. Salah satu formasinya adalah formasi kurungan, yang memenjarakan semua orang di sini. Bahkan kekosongan pun dipenjara dan tidak bisa keluar. Inilah sebabnya King Peng membuka formasi ini untuk mencegah Lin Yan melarikan diri. Tingkat lainnya adalah susunan pembunuhan yang sebenarnya. Di dalam formasi, niat membunuh menyebar di udara, dan bahkan ada kekuatan yang lebih besar. Untuk membunuh orang jenius seperti Lin Yan, King Peng hampir menggunakan semua rahasia kerajaan abadi King Cheng. Saat kamu mengkhianati umat manusia dan melatih keterampilan iblis, aku, Lin Yan, pasti akan membunuhmu. Teriak Lin Yan sambil menatap King Peng dan yang lainnya. Ledakan. Kata-kata ini langsung mengejutkannya. Suara Lin Yan tidak disamarkan, bahkan dipenuhi dengan kekuatan spiritual, dan menyebar ke segala arah dalam sekejap. Bahkan para pembudidaya di pinggir kota Nanling mendengar suara ini. Para pembudidaya yang menonton tampak lebih terkejut, melihat langsung ke arah King Peng dan yang lainnya. Mempraktikkan keterampilan sihir. Ini jelas merupakan hal yang tabu bagi umat manusia. Meskipun iblis telah terperangkap di alam iblis selama ribuan tahun, iblis tidak membuat masalah lagi. Namun semua catatan di buku kuno menyebutkan bahwa iblis itu kejam dan tidak boleh mempraktikkan seni iblis. Bahkan seorang anak yang bodoh pun tahu bahwa tidak mungkin melatih keterampilan iblis dan keterampilan sihir dalam hidup Anda, terutama keterampilan sihir. Begitu Anda melatihnya, Anda akan menjadi iblis. Dalam 100.000 tahun terakhir, terlalu banyak manusia yang dibunuh oleh setan. Hampir setiap keluarga memiliki nenek moyang yang dibunuh oleh setan. Ras manusia dan ras iblis berbeda. Orang-orang dari keluarga kerajaan-kerajaan abadi King Cheng masih berani berlatih sihir. Lin Yan, kamu berani meludahi darah seseorang ketika kamu akan mati. King Peng dan yang lainnya terkejut, dan mereka sedikit terkejut bagaimana Lin Yan mengetahuinya, tetapi mereka tidak akan pernah mengakuinya. Bahkan saat berikutnya, King Peng berteriak keras, dan senjata Tao yang tersembunyi di kerajaan abadi King Cheng melompat keluar. Senjata Dao ini diturunkan dari nenek moyang kerajaan abadi King Cheng. Tidak ada simbol Tao di atasnya, tetapi mengandung aura Tao yang kuat.
Ini sama sekali tidak disempurnakan oleh pemurni senjata. Saya khawatir ahli alam pencerahan Dao yang kuat dari nenek moyang kerajaan abadi Qing Cheng menuangkan niat Dao yang kuat ke dalamnya. Kemunculan alat-alat Tao ini justru membuat angin awan melonjak. Kekuatan seperti ini sangat mengejutkan. Ketika King Peng memegang senjata ini di tangannya, langit tiba-tiba meraung, awan petir berkumpul, dan guntur serta kilat meraung, mencoba melenyapkan Lin Yan. Dia ingin membunuh Lin Yan dengan cepat dan tidak ingin memberi Lin Yan kesempatan untuk terus berbicara. Soal melatih keterampilan sihir tidak boleh dibocorkan sekarang. Jika tidak, seluruh pembudidaya Xinjiang Selatan pasti akan menyerang mereka secara berkelompok. Oleh karena itu, pada saat ini, dia sekali lagi menggunakan formasi untuk mengisolasi tempat tersebut sehingga tidak ada suara yang dapat ditransmisikan. Selain itu, formasi ini juga membawa niat membunuh yang kuat. Lin Yan, tidak peduli bagaimana kamu mengetahuinya, kamu tidak akan pernah bisa keluar dari sini hari ini. Dengan semua detail terungkap, dan dengan senjata ini di tangan, King Peng segera menghela nafas lega. Kata-katanya tidak bisa disampaikan ke dunia luar sama sekali, jadi dia tidak lagi menyembunyikannya. Lin Yan menatapnya dengan senyuman di bibirnya. Alasan mengapa dia mengatakan ini adalah untuk membuat King Peng cemas, dan kemudian dia mengungkapkan semua detailnya. Pada titik ini, kekuatan Lin Yan sendiri memang tidak mampu bersaing dengannya. Dengan begitu banyak formasi, penuh dengan niat membunuh, senjata Tao yang luar biasa, dan bahkan begitu banyak orang kuat, Lin Yan, yang baru berada di puncak pencerahan tingkat pertama, tidak mampu bersaing. Tapi dia datang ke sini hari ini bukan untuk menggunakan kekuatan spiritualnya untuk membunuh orang-orang ini. Mari kita lihat bagaimana kamu melarikan diri. Saat Lin Yan berpikir, King Peng berbicara, dan dunia meraung. Suara mendesing. Orang kuat lainnya dan binatang buas itu juga mengambil tindakan. Menatap seperti ini, senyum Lin Yan menjadi lebih kuat. Dia tahu bahwa waktunya telah tiba untuk segalanya. Ledakan. Oleh karena itu, dia tidak lagi menekan kekuatan dalam tubuhnya dan membiarkan kekuatan spiritual dalam tubuhnya dilepaskan. Ketika aura ini dilepaskan, Dao Pil Lin Yan tiba-tiba menunjukkan dua garis Dao. Ini berarti Lin Yan telah mencapai pencerahan tingkat kedua. Klik. Dalam sekejap, awan petir yang berkumpul di langit menjadi semakin pekat. Karena kemunculan awan petir tersebut, matahari langsung terhalang di dunia ini, seolah-olah saat itu adalah malam yang gelap. Ledakan. Di bawah tatapan keheranan semua orang, salah satu petir tiba-tiba jatuh dan menghantam Lin Yan dengan keras. Bang! Dan kekuatan massa juga datang dengan bombardir. Waktu Lin Yan tepat, ketika guntur dan kilat menyambarnya, kekuatan semua orang hanya bisa mengenai guntur dan kilat itu. Ini adalah hukuman dari surga, dan tidak ada orang lain yang dapat mencemarinya. Namun, King Peng dan yang lainnya menggunakan kekuatan mereka untuk membombardir hukuman surgawi, yang secara langsung membangkitkan murka surga. Di atas langit, awan petir tiba-tiba menjadi 3 kali lebih ganas dari sebelumnya. Hampir semua awan petir di kota Nanling berkumpul di sini, dan kemudian guntur dan kilat membombardir semua orang di sini. Apa yang terjadi? Merasakan perubahan mendadak ini, banyak orang yang terkejut. Tubuh mereka gemetar dan merasakan aura kehancuran. Surga, hukuman surga. Anak ini memicu hukuman surga. Awan guntur tadi bukan karena senjata Tao di tanganku, tetapi kekuatan hukuman surga. King Peng berteriak ketakutan. Ketika dia mendengar tentang kekuatan ini,
Tidak hanya dia, tetapi semua orang juga terkejut. Dan mereka tidak ingin tinggal di sini sebentar, mereka hanya ingin pergi. Namun awan guntur telah mengunci mereka, dan guntur serta kilat menyambar mereka dengan keras. Semakin Anda melawan, semakin dahsyat kekuatan guntur dan kilatnya. Dalam sekejap, 2 orang kultivator di puncak pencerahan tingkat pertama dimusnahkan oleh kekuatan guntur. Puff! Meskipun binatang itu memiliki tubuh yang kuat, di bawah kekuatan guntur dan kilat, darah muncrat, menunjukkan ekspresi ngeri. Kekuatan destruktif antara langit dan bumi melampaui kemampuan mereka. Semua orang tahu bahwa mereka yang selamat dari kesengsaraan baik-baik saja. Selama mereka selamat dari hukuman surgawi ini, mereka dapat bertahan. Namun bagi yang mengambil tindakan akan mendapat hukuman dari surga. 10 kematian dan tidak ada kehidupan. Di dunia, bahkan setengah kaisar pun pasti akan mati jika terkontaminasi. Ledakan. Guntur menderu dari langit, membunuh segalanya. Setelah beberapa saat, King Peng juga dimusnahkan di dalam, tanpa tulang tersisa. Setiap orang yang baru saja mengambil tindakan terbunuh. Pangeran ketiga mengatupkan giginya, dipenuhi amarah. Plot kerajaan abadi King Cheng selama bertahun-tahun terhapus oleh tindakan Lin Yan. Di kejauhan, seorang pemuda berwajah pucat dan kurus menatapnya, juga diliputi amarah. Dia menerima misi dari Akademi Iblis, tetapi alih-alih menyelesaikannya, begitu banyak bidak catur klan iblis yang terbunuh, dan itu semua karena Lin Yan. Meski marah, tidak ada yang berani mengambil tindakan lagi. Di bawah hukuman surga, siapa yang berani bergerak? Saya berharap saya bisa tinggal jauh. Kalau tidak, semuanya akan berakhir menjadi abu. Tapi ekspresi Wuk memadat. Mengapa seseorang memprovokasi badai hukuman surgawi saat ini? Di dunia ini, hampir semua praktisi di alam pencerahan tidak akan memprovokasi hukuman dari surga. Lin Yan ini sangat mengejutkan. Belum lagi tanpa cacat, bahkan setengah kaisar atau bahkan orang yang lebih kuat dari klan iblis tidak akan bisa melihat keberadaan tubuh yang menentang surga. Hanya ada satu orang yang tersisa dengan tubuh yang menentang surga, dan hanya beberapa kata yang tersisa dalam catatan. Jika bukan karena asal-muasal Shen Yisan yang misterius dan fakta bahwa dia telah mempraktikkan sihir terkutuk di Gunung Terkutuk, dia tidak akan pernah bisa melihat fisik Lin Yan. Dan berapa banyak orang di dunia yang telah mempraktekkan teknik seperti itu? Saya khawatir itu hanya Shen Yisan. Guntur langit meraung lagi, guntur dan kilat mengembun seketika, lalu berubah menjadi pedang raksasa dan langsung jatuh. Pedang ini sebesar gunung raksasa. Kekuatan pedang itu menghancurkan langit dan bumi. Kekuatan ini sungguh menakutkan hingga ekstrim. Bahkan praktisi yang berada sangat jauh pun gemetar. Ledakan. Mengikuti suara ini, hampir semua praktisi di kota Nanling mengangkat kepala dan melihat ke langit. Di mata mereka, pemandangan ini sangat mengejutkan mereka. Saya khawatir beberapa praktisi, tidak peduli tingkat apa yang mereka capai di masa depan, tidak akan pernah melupakan kejadian seperti hari ini, bukan? Energi pedang meraung dan guntur mengguncang langit. Dunia antara langit dan bumi sangat suram, dan ada udara dingin yang tak ada habisnya. Ekspresi Lin Yan juga menjadi serius. Jelas hukuman kali ini jauh lebih kuat daripada saat dia mencapai pencerahan tingkat pertama. Tapi dia tidak takut. Dia melangkah sedikit dan dojo pun bubar. Ini adalah jalan yang tak terkalahkan. Tidak peduli betapa berbahayanya bagian depan, tidak peduli apa yang dia hadapi, selama Lin Yan bertekad, dia dapat memiliki aura yang tak terkalahkan.
Dengan terbentuknya dojo ini, bahkan jika pedang raksasa itu jatuh, Lin Yan tidak takut, dan langsung menuju ke arah guntur. Bang! Kekuatan Lin Yan bertabrakan dengan pedang guntur besar ini, dan dunia bergetar. Kemudian, pedang guntur itu retak dan segera pecah. Dan Lin Yan menemukan bahwa Daodan di tubuhnya memiliki lebih banyak kekuatan yang menentang surga, dan pembuluh darah yang menentang surga bersinar sedikit lebih terang. Ini mengejutkan Lin Yan. Dia tidak menyangka bahwa melawan hukuman surga akan meningkatkan kekuatannya. Hanya saja meski saat ini tenaganya sudah meningkat, namun masih jauh dari terobosan. Ayo lagi! Dengan awan guntur di langit, Lin Yan langsung berteriak. Ini mengejutkan semua orang. Orang ini memang orang gila. Hukuman Tuhan ada di atas, tapi dia tidak takut sama sekali, dan bahkan ada ekspresi terkejut di wajahnya. Ini sungguh gila sampai-sampai melanggar hukum. Suara mendesing. Di bawah guntur, bahkan beberapa orang yang sudah pensiun pun muncul. Bahkan ada orang-orang dari keluarga Sue yang berjalan keluar dari gua Sui Lingxian. Ketika mereka melihat Lin Yan, semua keluarga Sue muncul dan menatap ke arah istana kerajaan abadi Qingcheng. Saat ini, istana megah itu telah hancur menjadi reruntuhan. Rune dari formasi tersebut telah lama rusak. Inilah sifat mengerikan dari guntur dan hukuman. Tapi Lin Yan begitu tenang di bawah hukuman surgawi ini. Mengaum, tiba-tiba terdengar suara gemuruh. Itu, naga guntur. Dan ini adalah aura kuno. Guntur dan kilat berkumpul dan berubah menjadi naga guntur. Itu sangat besar, menutupi langit dan matahari sebesar 3 rumah, dan auranya memancarkan suasana kuno. Mengaum, tidak hanya itu, saat berikutnya, Kaisar Binatang Kilin kuno muncul. Guntur dan kilat yang sama memenuhi seluruh tubuh, menderu tanpa henti. Binatang kekaisaran kuno itu berbentuk guntur dan muncul 2 kali sekaligus. Kemudian naga petir dan guntur kilin membombardir Lin Yan dengan ganas. Bunuh! Lin Yan segera bergegas menuju langit. Tubuh kecilnya sangat kontras dengan naga petir dan unicorn petir, membuat orang merasa bahwa Lin Yan bisa dibunuh hanya dengan 1 nafas naga petir. Namun, Lin Yan berteriak keras, dan cahaya terang keluar dari tubuhnya. Cahaya ini menerangi dunia dengan sangat terang. Bahkan cahaya ini menembus seluruh awan petir. Dalam sekejap, kekuatan bintang di langit dan bumi berkumpul secara langsung, dan kemudian di bawah kendali Lin Yan, kekuatan itu menyapu langsung ke arah naga petir dan unicorn petir. Ledakan, lalu semuanya berantakan. Ini sungguh sangat mengejutkan. Kekuatan mengerikan seperti itu masih dibunuh oleh Lin Yan. Namun, semua orang menghela nafas lega. Semua ini harusnya berakhir, bukan? Raungan hukuman surgawi tidak ditujukan kepada mereka, tetapi juga membuat suasana di sini terlalu menyedihkan. Ledakan, tetapi tidak ada yang menyangka bahwa saat ini, hukuman surgawi ini akan semakin mengaum. Guntur dan kilat mengamuk, dan tiba-tiba pohon guntur besar muncul. Pohon ini menghalangi langit dan matahari, dan sepertinya bisa bernapas masuk dan keluar, cukup untuk membunuh segalanya. Ini adalah pertama kalinya ada orang yang melihat situasi seperti ini. Terlebih lagi, pohon ini berakar di awan petir, dan cabang-cabangnya menjuntai, setiap cabangnya sangat panjang. Tiba-tiba, cabang-cabang pohon melambai seperti cambuk panjang, menuju ke arah Lin Yan dengan coretan pedang. Bahkan Lin Yan tidak bisa menghindari kekuatan semacam ini dan hanya bisa bersaing dengannya. Bang! Namun kekuatan semacam ini sebenarnya secara langsung menghancurkan kekuatan spiritual Lin Yan,
dan bahkan dojo Lin Yan pun diledakkan dengan sebuah celah. Puff! Guntur dan kilat menimpa Lin Yan, menyebabkan Lin Yan memuntahkan darah. Kekuatan ini sangat menakutkan, dan kekuatan penghancurnya hampir membuat orang merinding. Lin Yan harus mati. Melihat ini, semua orang di kota Nanling berpikir seperti ini. Tapi ekspresi Suetu memadat dan tinjunya terkepal. Dia adalah mentorku, Suetu, dan mentor semua orang di dunia abadi dan dunia bawah. Dia pernah membunuh iblis dan monster dengan pedangnya, dan dia juga mencoba menyelamatkan umat manusia dari krisis. Dia tidak akan mati, dikatakan. Ini mengejutkan Sue Yi, Sue Dingshan dan lainnya. Kemudian ketika mereka melihat ke langit lagi, mereka menemukan bahwa setelah menderita luka yang begitu serius, Lin Yan tidak hanya tidak memiliki rasa takut, tetapi Taoisme di tubuhnya jauh lebih kuat. Apa yang akan dia lakukan? Semua orang menghindari Tian Lei. Lin Yan, sebenarnya ingin bergegas langsung ke dalam badai petir. Di sanalah kekuatan guntur hukuman surga paling kuat. Di dalam awan petir, tidak ada yang bisa melihat apapun. Awan petir ini sungguh luar biasa. Tidak ada yang akan menggunakan kekuatan jiwanya untuk menembusnya, kecuali orang tersebut tidak ingin hidup lagi. Oleh karena itu, tidak ada yang tahu apa yang terjadi di awan petir ini. Di sini, ekspresi Lin Yan memadat. Sudah ada dojo di sekelilingnya. Ini adalah dojo yang tak terkalahkan. Namun saat guntur dan kilat menyambar, Lin Yan menarik napas tajam, dan dalam sekejap, sebuah dojo muncul kembali. Niat Tao lainnya muncul. Ini adalah jalan menuju kehancuran. Saat makna ini muncul, aura kehancuran di tempat ini menjadi beberapa kali lebih kuat. Lin Yan segera meledakkan kekuatan ini. Ini adalah kekuatan dari dua jalan yang berbeda. Yang satu tidak terkalahkan dan yang lainnya adalah pemusnahan. Sebuah telapak tangan memadatkan semacam kekuatan, dan kedua kekuatan itu berbeda. Saat Lin Yan meledak, kedua kekuatan itu segera terjalin satu sama lain di akar pohon guntur. Ledakan. Kedua kekuatan itu saling berhadapan dan meledak dengan cepat seperti bola meriam yang menyala. Klik. Pohon petir itu meraung dan segera patah. Seluruh pohon petir juga retak seluruhnya dan terus menghilang. Dan kekuatan Lin Yan yang menantang surga bahkan lebih kejam. Sekarang, Lin Yan secara langsung mengandalkan kekuatan ini untuk menerobos. Pencerahan tahap kedua dan tingkat minor. Ini juga merupakan keuntungan tak terduga bagi Lin Yan. Dia awalnya hanya berpikir bahwa dia sedang berperang melawan guntur dan hukuman surga. Namun ia tidak menyangka bahwa tubuh yang menentang langit, selama ia melawan langit, dapat membuat kekuatan menentang langit menjadi lebih dahsyat. Apakah itu kekuatan reinkarnasi atau kekuatan menentang surga? Semuanya adalah kekuatan dalam Daodan. Segala jenis kekuatan yang kuat memiliki kemungkinan untuk menerobos. Berdengung. Sebelum awan guntur menghilang, Lin Yan duduk bersila, lalu meledakkan kekuatan jiwa dan mulai berlatih. Ini juga membuat jiwa Lin Yan semakin luar biasa. Bahkan kekuatan jiwanya berada di ambang terobosan. Panggilan. Pada saat ini, di dalam tubuh Lin Yan, benih pola kaisar pada Daodan di Dantian tiba-tiba melompat keluar dan juga berada di dalam awan petir. Hufufu. Kemudian Lin Yan melihat bahwa benih pola kaisar benar-benar menyerap kekuatan di pohon guntur yang akan dipatahkan dan dihilangkan. Lin Yan benar-benar merasakan ada kehidupan di pohon guntur ini. Namun kini, semua vitalitas ini telah diserap oleh benih pola kaisar. Pada saat ini,
benih pola kekaisaran tidak hanya kuat tetapi juga dipenuhi dengan guntur dan kilat. Bahkan pola kekaisaran pun lebih jelas. Meski benihnya sangat kecil, seperti kuku, pola kekaisaran di atasnya sangat luar biasa, dan sekarang ada tambahannya. Ini juga mengejutkan Lin Yan. Dari mana asal benih pola kekaisaran ini? Jika kita menunggu sampai berakar dan bertunas, siapa yang tahu pohon luar biasa seperti apa yang akan tumbuh? Tentu saja pohon tidak bisa tumbuh. Bagaimanapun, benih jenis ini sangat menakjubkan sehingga sulit bagi Lin Yan untuk memprediksi apa yang akan dilakukannya. Memanggil. Tepat ketika Lin Yan terkejut, benih pola kaisar bergerak, tenggelam ke dalam tubuh Lin Yan lagi, dan muncul di atas pil. Lin Yan juga tidak berdaya tentang hal ini. Menurut kekuatannya saat ini, dia tidak bisa mengendalikan benih pola kaisar ini. Anda hanya bisa membiarkannya seperti ini. Pohon guntur pecah berkeping-keping. Petik 2. Apakah pohon itu menghilang secara otomatis setelah membunuh Lin Yan? Ups! Saat suara terdengar, awan petir juga perlahan menghilang. Dan dunia antara langit dan bumi menjadi cerah kembali, dan atmosfer yang menindas perlahan menghilang, dan guntur serta hukuman surga akhirnya lenyap. Namun, saat ini, tubuh semua orang membeku di tempatnya. Karena mereka melihat seseorang berdiri dengan gagah di tempat awan petir menyebar. Orang ini tidak lain adalah Lin Yan. Adegan ini, seperti kesan abadi, akan tetap ada di benak mereka selamanya. Memanggil. Namun pada saat ini, tiba-tiba, seberkas cahaya menyambar. Cahaya ini mengandung kekuatan yang luar biasa agung. Siapapun dapat merasakannya dengan jelas. Yang terkandung dalam cahaya ini adalah energi iblis. Mereka masih tidak percaya dengan apa yang dikatakan Lin Yan sebelumnya. Tapi sekarang, mereka sepenuhnya percaya bahwa kerajaan abadi Qing Cheng pasti terlibat dengan pembudidaya iblis. Memikirkan hal ini, semua orang sangat marah. Menghadapi serangan mendadak ini, Lin Yan juga mengerutkan kening. Namun, kekuatan spiritualnya tiba-tiba meledak, dan kekuatannya yang kuat menghadapi cahaya ini dengan ganas. Bang! Sebuah suara keluar, dan cahayanya segera terguncang, tetapi energi iblis tidak menghilang. Sebaliknya, energi iblis itu berubah menjadi kerangka gelap dan ingin melahap Lin Yan. Ledakan. Tapi Lin Yan meledakkan kekuatan guntur ke arah kerangka itu. Bahkan kekuatan api masih ada di dalamnya. Cek. Dengan cara ini, kerangka itu tiba-tiba mengeluarkan suara yang keras, dan akhirnya menghilang sepenuhnya di bawah kekuatan api dan guntur. Kemudian Lin Yan melihat sosok kurus di reruntuhan kerajaan peri Qing Cheng. Pemuda itu tampak pucat, menatap Lin Yan dan tersenyum dingin, tetapi senyumnya dipenuhi dengan niat membunuh yang dingin. Lin Yan, kamu benar-benar membuka mataku. Semua yang aku rencanakan dengan susah payah telah dirusak olehmu. Hari ini aku tidak membunuhmu. Tapi ketika kamu kembali ke kuil Tao, akan ada iblis kuat yang akan menyerangmu. Begitu kata-kata itu keluar, seluruh pribadi Wuk berubah menjadi aliran energi iblis dan terbang ke kejauhan. Iblis masih sama seperti sebelumnya. Mereka tidak memiliki kemampuan lain, tetapi kemampuan mereka untuk membingungkan hati orang dan melarikan diri adalah kelas 1, kata Lin Yan, tetapi pada saat yang sama, dia memusatkan kekuatan telapak tangannya untuk menggambar sebuah wilayah yang sangat luas. Sekarang, ketika dia menggunakan teknik rahasia inci persegi lagi, area yang bisa dia gambar menjadi jauh lebih besar. Area ini ditarik, dan semua yang ada di dalamnya segera dipenjarakan. Semua orang menatap dan segera melihat energi iblis yang kuat.
Kemudian energi iblis berubah dan Wuk muncul kembali. Ada keterkejutan dan bahkan kemarahan di ekspresinya. Dia mengakui apa yang baru saja dikatakan Lin Yan, bahwa kemampuan melarikan diri dari para penggarap iblis memang yang terbaik. Di alam yang sama, bahkan jika mereka bertemu dengan seorang kultivator manusia yang sedikit lebih kuat dari dirinya, jika mereka ingin pergi, pihak lain pasti tidak akan bisa menghentikan mereka. Sekarang, Lin Yan benar-benar melihat lintasan yang dia lalui dan memblokirnya. Ini di luar imajinasi. Ketika dia terkejut, dia tiba-tiba merasakan kekuatan dari segala arah muncul ke arahnya. Ledakan. Energi iblis Wuke meledak lagi, melepaskan kekuatan sihir yang kuat yang segera melawan kekuatan Lin Yan. Dia juga seorang praktisi pencerahan tingkat kedua, dan kekuatannya di bawah aura iblis bahkan lebih luar biasa. Pada saat ini, dia juga tahu bahwa Lin Yan sangat kuat, jadi dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk melawan kekuatan Lin Yan. Merusak. Lalu dia berteriak keras, dan pedang ajaib muncul di tangannya. Senjata Tao kelas 2. Selain itu, aura ini kaya, dan merupakan senjata Tao kelas 2 yang sangat bagus, nomor 2 setelah kekuatan senjata Tao kelas 3. Pedang ajaib itu segera menembus kehampaan, mematahkan kekuatan penjara. Lalu dia pergi. Lin Yan tidak memberinya kesempatan, dan dengan minuman tiba-tiba, kekuatan di tubuhnya berkumpul dan langsung menuju Wuke.